Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratalina Gustirani, mengajar mata pelajaran matematika di Sekolah SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi matriks, yaitu tentang operasi matriks. Nah, materi operasi matriks, jenis operasi dalam matriks yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks, kemudian perkalian matriks yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita perhatikan dari pengalaman belajar. Pernah kita melihat data jumlah siswa di suatu SMK tahun 2012 disajikan pada tabel berikut. Tabel jumlah siswa jurusan mesin dan tabel jumlah siswa jurusan bangunan. Nah, dari keterangan pada tabel di atas, di sini kita akan melihat berapa jumlah siswa laki-laki kelas 1, jumlah siswa laki-laki kelas 3, dan jumlah siswa perempuan kelas 2 di sekolah tersebut. Kemudian jika kita ingin membuat tabel jumlah siswa tahun 2012 di sekolah tersebut, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan penyelesaian ini dengan matriks. Yang pertama mengenai penjumlahan matriks. Sebuah minimarket menjual 3 merek susu balita, yaitu Bendera, Denko, dan SKM untuk usia 1 tahun. Pada bulan Maret 2012, banyak susu yang terjual, masing-masing 210, 100, dan 80 kotak untuk masing-masing merek tersebut. Pada bulan April 2012, banyak susu yang terjual, masing-masing 225, 120, dan 85 kotak. Nah, berapakah banyaknya susu yang terjual untuk masing-masing merek selama 2 bulan? Untuk penjumlahan matriks, penyelesaian dengan matriks, misal P adalah matriks penjualan pada bulan Maret dan Q adalah matriks penjualan pada bulan April. Di sini terlihat pada matriks P, banyaknya susu Bendera adalah 210, banyaknya susu Denko 100, dan banyaknya susu SGM 80. Sedangkan matrik Q adalah matrik penjualan pada bulan April. Di sini tertera bahwa jumlah susu Bendera 225, banyak susu Denko 120, dan banyak susu SGM 85. Nah, jika kita menjumlahkan banyaknya susu selama 2 bulan, maka kita akan menjumlahkan jumlah dari kedua bulan tersebut untuk masing-masing merek. Nah, maka kita gunakan operasi penjumlahan matrik, yaitu misalkan matrik P ditambah matrik Q. Matrik P terdiri dari komponen atau elemen 210, 100, dan 80 ditambah matrik Q yang terdiri dari elemen 225, 120, dan 85. Ketika kita jumlahkan, maka kita menjumlahkan kedua matrik tersebut sesuai dengan urutan dari elemen pada setiap matrik, di mana elemen dari matrik P, elemen baris ke-1 kolom 1 dijumlahkan dengan elemen
matrik ke-1 kolom ke-1 pada matrik kedua, yaitu matrik Q. Sehingga kalau kita jumlahkan 210 ditambah 225 itu sama dengan 435 untuk susu bendera. Dan untuk baris kedua kolom ke-1 yaitu pada matrik P adalah 100, dan baris kedua pada kolom matrik baris kedua kolom ke-1 matrik Q yaitu 120. Maka kalau kita jumlahkan yaitu 100 tambah 120 jadi 220 susu Denko. Dan untuk baris ketiga kolom ke-1 pada matrik P yaitu 80 ditambah dengan baris ketiga kolom ke-1 pada matrik Q yaitu 80 ditambah 85 jumlahnya 165. Nah, untuk susu SGM. Sehingga sehingga di sini penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika order kedua matriks tersebut sama dengan rumus A M kali N ditambah B M kali N itu hasilnya C M kali N, di mana A, B, dan C sebagai nama matrik atau notasi matrik, M dan N adalah menyatakan baris dan kolom. Dengan C, I, Z maka merupakan hasil dari C itu matrik C dengan banyak baris dan J banyak kolom, itu hasil dari elemen pada matrik A sesuai baris dan kolom, dan matrik B sesuai baris dan kolom, banyak baris dan kolom, atau elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen matrik A dan matrik B yang seletak. Nah, kemudian dalam pengurangan pun sama ya. Jadi A M kali N dikurangi B M kali N itu sama dengan C M kali N, dengan C I J sama dengan A I J dikurangi B I J, atau elemen C diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen A dan B yang seletak. Pengurangan dari elemen-elemen A dan B yang seletak. Sifat-sifat dari penjumlahan matrik di sini A ditambah B sama dengan B tambah A, itu merupakan sifat komutatif untuk penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Kemudian matrik identitas ya, A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan matrik A. Kemudian ada sifat A ditambah B transpos, ini artinya penjumlahan matrik A dan B ditransposkan itu sama dengan A transpos ditambah B transpos, hasilnya sama dengan A transpos ditambah B transpos. Kemudian ada matriks B sedemikian sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A adalah 0. Kenapa menjadi 0? Karena matrik A dan B itu merupakan lawan ya. Jadi A ditambah B, di mana B itu sama dengan negatif A atau lawan dari matrik A. Nah, kemudian perkalian matrik. Contoh, di toko buku Karina terdapat beberapa jenis barang sebagai berikut. Nah, di sini dinyatakan dengan barang dan harga satuan. Misalkan barangnya terdiri dari buku, pensil, karet penghapus, bolpen. Nah, untuk masing-masing barang itu tertera harga, di mana buku harganya 3.000, pensil 2.000, karet penghapus 1.500, dan bolpen 2.500. Berapa rupiah yang harus dibayar Hasan apabila ia membeli buku, pensil, karet penghapus, dan ballpoint masing-masing sebanyak 8, 2, dan 2, 1, dan 3 buah. Kemudian pengalaman belajar.
Dinas Perhubungan di Provinsi X mengatur rute perjalanan yang menghubungkan kota A ke kota B melalui kota C atau D. Dari kota A ke kota C ada 2 rute perjalanan. Dari kota C ke kota B ada 3 perjalanan. Dari kota A ke kota D ada 4 perjalanan. Sedangkan dari kota D ke kota B ada 2 perjalanan. Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota B melalui kota C atau D, berapa banyaknya rute perjalanan? Nah, di sini juga bisa disajikan dalam bentuk perkalian matriks. Perkalian matriks. Perkalian matriks dengan skalar. Jika K adalah skalar atau suatu bilangan real dan A adalah suatu matriks, maka KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen A dengan K. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika misalkan matriks A terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen A, B pada baris pertama dan C, D pada baris kedua, maka K dikali A itu sama dengan K dikali matriks yang terdiri dari A, B, C, dan D. Sehingga hasil perkalian matriks skalar itu merupakan KA sama dengan elemen baris pertama menjadi KA dan KB. Kemudian elemen baris kedua menjadi KC dan KD. Contoh soal, misalkan perkalian matriks dengan skalar. Diketahui matriks A komponennya terdiri dari 3, 2, 1, dan 5. Baris ke-1, 3 dan 2, baris kedua 1 dan 5. Carilah 3 kali matriks A. Hasilnya 3 dikalikan unsur pada matriks A yaitu 3, 2, 1, dan 5. Sehingga diperoleh matriks 3A itu hasilnya adalah 9 yaitu 3 kali 3, lalu 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, dan 3 kali 5 15. Seperti itu. Pada permasalahan susu, jika harga susu bendera Rp39.500, harga susu Denko Rp30.000 dan susu SGM Rp38.000, berapa rupiah potongan harga yang diperoleh pembeli apabila pada bulan Mei diberikan diskon 5% untuk ketiga merek susu tersebut? Jawab. Nah, di sini kita akan bedakan ada 2 matriks di sini, yaitu matriks harga atau matriks yang elemennya terdiri dari harga, dan matriks dari matriks tersebut kita akan memperoleh potongan harga yang diperoleh pembeli. Nah, jadi kita tinggal mengalihkan yang diskon tadi, yang 5% tadi dikalikan dengan matriks harga tadi. Nah, ini termasuk kepada perkalian skalar, di mana diskonnya 5% itu sama dengan 0,05 itu sebagai K, dan matriks A-nya adalah matriks harga yang terdiri dari 39.500, 30.000, dan 38.000, sehingga diperoleh nilai dari potongan harga masing-masing susu tersebut. Nah, mungkin untuk materi operasi matriks ini disibukkan dulu sampai di sini. Nanti mungkin dilanjutkan dengan contoh-contoh yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.